kembali lagi di pembacaan kita untuk hari yang ke-14. So sebelum kita mula, macam biasa, mari kita pray. Tuhan Allah Bapa kami yang bertak dalam kerajaan syurga, terima kasih Tuhan atas berkat Engkau, kasih Engkau, dan pada saat ini kami kembali lagi untuk membuat pembacaan Engkau untuk hari yang ke-14. Kiranya Engkau menyertai kami, biarlah apa yang kami pelajari kami dapat gunakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami Tuhan, semua ini serahkan dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami, amin. So dia 14 ya. Untuk hari yang ke-14 bertajuk Desire of Ages nomor 47 hingga 49. Manusia tidak mengetahuinya, akan tetapi berita itu memenuhi surga dengan sukacita. Dengan perhatian yang lebih dalam dan luas halus, makhluk-makhluk suci dari dunia terang turun ke bumi. Seluruh dunia lebih gemerlap karena hadiratnya. Di atas bukit-bukit Bethlehem berkumpullah sepasukan malaikat yang tidak terhitung banyaknya. Mereka itu menantikan tanda untuk memaklumkan kabar gembira itu kepada dunia. Sekiranya para pemimpin Israel setia pada tugas yang diamanatkan kepada mereka, tentu mereka dapat turut menikmati kegirangan menyiarkan kelahiran Yesus itu. Tetapi kini mereka terlewat begitu sahaja. Allah bersabda, sebab aku mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Yesaya 44 ayat 3, Mazmur 112 ayat 4. Bagi mereka yang mencari terang dan yang menerimanya dengan sukacita, cahaya terang dari takhta Allah akan bersinar. So di padang-padang rumput tempat Daud menggembalakan kawanan dombanya dahulu, gembala-gembala masih tetap berjaga pada malam itu. Sepanjang saat-saat hening itu mereka bersama-sama mempercakapkan hal juru selamat yang dijanjikan itu, serta mendoakan kedatangan raja itu ke takhta Daud. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mendengar kata-kata ini, khayal-khayal mulia memenuhi pikiran gembala-gembala yang tengah asyik mendengar dengan penuh perhatian itu. Sang pelepas itu sudah datang ke Israel. Kuasa kemuliaan kemenangan dihubungkan dengan kedatangannya itu. Tetapi malaikat itu mesti mempersiapkan mereka untuk mengenal juru selamatnya dan kepapaan dan kehinaan. Juru selamatnya dalam kepapaan dan kehinaan. Dan inilah tandanya bagimu, katanya, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Utusan surgawi itu sudah menenteramkan segala perasaan takut mereka. Ia telah memberitahukan kepada mereka bagaimana mencari Yesus. Dengan pengertian yang lembut akan kelemahan manusia, ia telah memberikan waktu kepada mereka untuk menjadi terbiasa dengan sinar ilahi itu. Kemudian sukacita serta kemuliaan tidak dapat disembunyikan lagi. Seluruh padang rumput itu pun menjadi terang dengan cahaya yang gemerlapan dan bala tentera Allah. Bumi diam dan surga membungkuk untuk mendengarkan nyanyian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Aduh, kalau saja hari ini keluarga manusia dapat mengenal nyanyian itu, pengumuman yang dikeluarkan pada waktu itu, nyanyian yang dialunkan pada saat itu akan menderu hingga akhir zaman dan menggema sampai ke segala ujung bumi. Apabila matahari kebenaran itu kelak terbit dengan kesembuhan di bawah sayapnya, nyanyian itu akan digemahkan pula oleh suara sebuah pasukan tentara yang besar, bagaikan bunyi air yang banyak menderu. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Wahyu 19 ayat 6. Ketika malaikat-malaikat itu menghilang, cahaya itu beransur-ansur lenyap, dan bayang-bayang malam pun meliputi bukit-bukit Bethlehem. Tetapi gambar yang paling terang yang pernah dilihat oleh mata manusia tetap dalam ingatan gembala-gembala itu. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dengan kegirangan besar berangkatlah mereka hendak menyiarkan segala perkara yang telah mereka lihat dan dengar itu. Dan semua orang yang mendengar heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Surga tidak terpisah jauh dari bumi pada hari ini. Daripada tatkala gembala-gembala di Bethlehem itu mendengarkan nyanyian malaikat-malaikat, manusia masih saja merupakan sasaran ingatan surga, sama dengan ketika rakyat jelata yang mempunyai pekerjaan biasa saja dahulu bertemu dengan malaikat-malaikat pada siang hari dan berbicara dengan utusan surgawi di kebun anggur dan di ladang. Bagi kita dalam suasana hidup yang serba sederhana, surga boleh menjadi dekat sekali. Malaikat-malaikat surga akan menyertai setiap langkah orang-orang yang datang dan pergi melaksanakan perintah Allah.
Cerita tentang Bethlehem merupakan sebuah pokok pembicaraan yang tidak habis-habisnya. Di dalamnya tersembunyi limpah kekayaan dan hikmat dan pengetahuan Allah dalam Roma 11 ayat 33. Ketika merasa kagum akan pengorbanan juru selamat dalam menukarkan takhta surga dengan palungan dan persekutuan malaikat-malaikat yang senantiasa berhikmat dengan binatang di kandang, kesombongan manusia dan rasa kecukupannya tercela di hadapan hadiratnya. Namun ini baru permulaan pengabadiannya yang ajaib itu. Sungguh merupakan satu kehinaan yang tidak terhingga bagi anak Allah untuk mengambil sifat-sifat manusia sekalipun ketika Adam masih dalam keadaannya yang tidak berdosa di Eden dahulu kala. Tetapi Yesus sudi menjadi manusia setelah umat manusia telah dilemahkan oleh dosa selama 4.000 tahun. Seperti setiap anak Adam, ia menerima segala akibat dan pekerjaannya. Hukum hereditas yang besar. Apa gerangan segala akibat ini ditunjukkan dalam sejarah nenek moyang duniawinya? Yang pertama, ia datang dengan sifat hereditas yang demikian itu untuk turut memikul segala duka dan segala pencobaan yang menimpa diri kita, dan untuk memberikan kepada kita teladan suatu kehidupan dari tanpa dosa. Setan di surga telah membenci Kristus karena kedudukannya di istana. Ia semakin membenci dia setelah ia diturunkan dalam kedudukannya. Ia membenci dia yang telah menjanjikan dirinya sendiri untuk menebus suatu umat yang berdosa. Namun ke dalam dunia di mana setan mengaku berkerajaan, Allah mengizinkan anaknya datang, seorang bayi yang tidak berdaya, yang tidak luput dari kelemahan manusia. Ia mengizinkan dia menghadapi ancaman nyawa yang lazim berlaku atas setiap jiwa manusia, bertempur dalam peperangan sebagaimana tiap anak manusia wajib bertempur atas risiko kegagalan dan kematian yang kekal. Hati Bapa manusia penuh rasa kasih sayang dan ibu akan anaknya. Ia memandangi wajah anaknya yang kecil itu serta gemetar membayangkan ancaman nyawa anak itu. Ia ingin melindungi anak yang sangat dikasihinya itu dari kuasa setan, menghindarkan dia dari pencobaan dan pergumulan. Untuk menghadapi pertentangan yang lebih pahit lagi serta bahaya yang lebih ngeri, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya jalan hidup dapat dipastikan bagi anak-anak itu. Inilah kasih itu. Heranlah kamu hai segenap langit, dan tercenganglah kamu hai bumi. So, sampai di situ saja pembacaan kita untuk hari yang ke-14, di mana dia menceritakan tentang bagaimana Yesus merendahkan diri, menurunkan taktanya yang sepatutnya dia ada di surga, dan pergi ke palungan, lahir di palungan di kandang lembu. So macam itulah bagaimana Yesus sendiri datang, dan bagaimana Yesus masa dia lahir itu pun terang kemuliaan ditunjukkan oleh malaikat surgawi, di mana dia sudah memberikan tanda-tanda yang Yesus itu adalah juru selamat. Seseorang yang lahir itu adalah seseorang yang sangat-sangat spesial. Oke? So, sampai di sini saya pembacaan kita. So, terima kasih atas pendengaran kita semua dan pembacaan juga bersama. So, mari kita semua berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas berkat Engkau. Terima kasih Tuhan penyertaan Engkau, dan kami telah mempelajari tentang firman Engkau untuk hari yang ke-14. Biar Engkau terus berserta dengan kami dan semua viewers yang menonton video ini. Tuhan, ampunkan dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. Bye. Jumpa esok.